warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Sahabat keluarga, kita bertemu kembali dengan podcast Saga yang pada episode kali ini menampilkan tema yang saat ini sedang happening di kalangan para ibu-ibu dan juga para remaja putri tentunya, dan siapa saja, yakni tentang food waste dan juga solusi-solusinya yang berkaitan dengan food preparation. Untuk itu kita telah menghadirkan seorang food enthusiast dan juga seorang food photographer yang fitinya kita saksikan berikut ini. Nah, kita telah menyaksikan Viti, narasumber kita kali ini, seorang ibu yang bekerja dan juga seorang cooking enthusiast. Ibu Tanti Mustika. Assalamualaikum, Ibu Tanti. Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sehat Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, termasuk untuk sahabat keluarga. Nah, Bu Tanti, tadi tuh dari VT-nya tuh sudah cukup panjang ya, malah melintang banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan berkaitan dengan aktivitasnya mencegah terjadinya food waste. Kalau boleh cerita ini bagaimana awal mulanya ketertarikan seorang ibu yang juga bekerja menjadi food enthusiast dan tertarik untuk bergerak sebagai aktivis mencegah food waste, Ibu Tanti. Ya Ibu, jadi pertamanya karena bekerja ya Bu, jadi nggak punya waktu setiap hari untuk bisa belanja, untuk bisa memasak, untuk bisa menyiapkan setiap pagi karena waktunya lumayan sempit gitu dengan jam masuk kantor. Jadi disiasati dengan cara berbelanja di awal dengan porsi yang bisa untuk kebutuhan sekian hari begitu Bu. Dari situ karena kebetulan juga dulu lagi belajar memasak, jadi banyak coba-coba resep, terus mulai mencoba resep dari sana, dari sini gitu. Terus karena nggak punya waktu buat beli bahan setiap hari, jadi disimpan. Lalu kemudian cari cara nih, gimana ya caranya kalau misalnya kita mau punya sayuran, punya bahan makanan yang lumayan bisa bertahan misalnya sampai seminggu, gimana ya caranya? Oh ternyata dengan cara penyimpanannya seperti itu Bu. Bu Tanti, sebetulnya food waste sendiri itu apa ya? Oh ya, jadi food waste itu adalah sisa bahan makanan yang sebenarnya tadinya mau kita makan, tapi kemudian karena satu dan lain hal dia akhirnya menjadi terbuang. Mungkin bisa disebabkan karena pertama kita tidak menghabiskan makanan, lalu yang kedua kita mengambil porsi yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan perut kita kondisi saat itu, lalu juga bisa karena membeli makanan yang sekedar lapar mata aja. Nah, ini semua bisa menyebabkan food waste, tidak terkonsumsi oleh kita seperti itu. Ironisnya di Indonesia sendiri ini menempati peringkat kedua Bu untuk negara dengan penghasil food waste terbesar di dunia, nomor 2 begitu. Dan ini menjadi sebuah ironi karena berdasarkan data
dari yang pernah saya baca itu kalau di food waste yang dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia itu mampu menghidupi 11% penduduk lainnya. Jadi dari sisa food waste kita, food waste saya, food waste warga di rumah, food waste teman-teman semua, kalau dikumpulkan sebenarnya itu bisa untuk menghidupi 11% penduduk lain, seperti itu Bu. Dan satu lagi ternyata ada kebiasaan kita yang sebenarnya ini menjadi satu ironi gitu. Ketika puasa, saat bulan puasa itu jumlah food waste itu meningkat karena ada keinginan untuk mengkonsumsi karena puasa, jadi punya keinginan nanti saat berbuka akan makan A, B, C, D, E gitu, sudah di list, kemudian saat lagi pas buka puasa ternyata cuma minum sedikit aja udah kenyang. Nah, sisa-sisa ini yang tidak termakan inilah yang akhirnya menjadi food waste, begitu Bu. Oh, jadi food waste itu di sini adalah makanan yang semestinya akan kita makan lalu tidak termakan dan akhirnya menjadi waste, menjadi sampah, terbuang. Nah, ini makanan yang sudah matang, yang sudah dihidangkan, siap hidang dan juga sudah siap dikonsumsi. Apakah ada juga food waste yang berasal dari katakanlah mungkin sebelum dimasak? Ya, ini kan tadi makanan-makanan yang sudah dimasak, yang sudah tersaji, siap dikonsumsi, namun tidak terkonsumsi seluruhnya. Selain itu, adakah kategori lain dari food waste ini? Kita mengenal ada food loss, jadi beberapa bahan makanan sebelum dimasak dari masih berbentuk bahan baku yang tidak terkonsumsi juga, seperti misalnya disebabkan oleh adanya kerusakan dari proses distribusi dari hulu ke hilir, dari produsen ke konsumen, dari pertanian sampai ke tangan kita, itu juga ada beberapa yang waste itu disebut food loss, seperti jadi dia kondisinya masih dalam bahan baku Bu. Lalu juga mungkin adanya kondisi yang tidak baik karena satu dan lain hal tentang gagal panen atau kualitasnya tidak memenuhi standar pasar, itu juga bisa menjadi food loss, begitu. Jadi kalau yang masih bahan-bahan ini dalam proses pengangkutan, dalam proses pasca panen dan sebagainya, ini ada food loss. Jadi food loss juga ada food waste. Nah, dari tadi penjelasannya ya Bu Tanti, tentu kita tidak bisa berdiam diri terhadap hal-hal semacam itu. Bagaimana ini ya, ikhtiar ya untuk masyarakat lebih banyak lagi, ataupun ibu yang bekerja maupun ibu yang bekerja di rumah maupun ibu yang bekerja di kantor dan ibu yang bekerja di mana saja, ya bisa di pasar, bisa di tempat tertentu, ini memahami untuk bahwa ada loh fenomena food waste ini, ada loh fenomena food loss ini. Itu apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan Bu Tanti? Pertama mungkin kita harus bisa menakar kebutuhan kita terlebih dahulu, begitu. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu yang kita beli, begitu. Mungkin kalau mengikuti keinginan, banyak yang bisa kita beli gitu. Keinginan dengan kemampuan kita bisa membeli banyak hal, tapi kalau kita kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan, itu mungkin bisa jadi terseleksi lagi. Nah, ini hal pertama yang bisa untuk kita lakukan untuk mencegah food waste. Jadi mungkin bisa membeli yang kita perlukan, yang kita butuhkan, habiskan yang sudah kita beli sampai dengan batas maksimal, yaitu dengan sampai dia habis, seperti itu. Untuk mensiasatinya ini kita bisa ada beberapa cara untuk membuat bahan makanan dan sayuran ini dia lebih tahan lama di tempat penyimpanan, seperti itu Bu. Ada tekniknya ya, jadi ada tekniknya untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang berakibat akhirnya itu menjadi food waste. Ini kan sebuah kemubaziran, dan apabila kita melakukan hal-hal yang sifatnya mubazir, kan ini hal yang juga tidak disukai oleh Allah ya. Jadi jangan sampai mubazir. Padahal di sisi lain barangkali ada juga orang yang sedang berjuang memerlukan makanan. Nah, sahabat keluarga,
tanpa kita sadari ataupun kita sadari bahwa sehari-hari kita sengaja maupun kita tidak sengaja kita sering sekali membeli makanan utama yang sedang kita bahas ini dalam jumlah yang berlebih-lebihan, dalam jumlah yang istilah Bu Tanti tadi lapar mata. Padahal ketika kemudian dikonsumsi tidak sejumlah itu yang dibutuhkan. Nah, sahabat keluarga, melalui podcast ini kami ingin berbagi lagi berbagai tips untuk mencegah hal ini agar kita tidak melakukan hal semacam itu, baik kita tidak sadari maupun sebenarnya kita sadari. Yang banyaknya mungkin tidak menyadarinya. Nah, bagaimana tips-tipsnya agar kita bisa menghindarkan diri dari food waste ini? Kita ikuti terus perbincangan kita dengan Ibu Tanti. Namun jangan lupa tentunya subscribe, pencet tombol loncengnya, dan juga share serta like, serta komen tentunya. Nah, sahabat keluarga, mari kita ikuti perbincangan dengan Ibu Tanti ini, hal-hal yang sehari-hari dipraktekkan oleh seorang ibu yang bekerja agar terhindar dari food loss dan juga food waste tentunya. Mulai dari membeli atau menyiapkan bahan-bahan makanan dengan teknik-teknik tertentu, jumlahnya, cara menyimpannya, dan sebagainya. Bu Tanti, bagi dong tips-tipsnya. Ya, Bu. Ya, jadi untuk memperpanjang usia bahan makanan, kita bisa menggunakan metode namanya food preparation. Jadi food preparation ini adalah sebuah metode mengubah bahan makanan menjadi bahan yang siap masak, begitu dengan teknik dan cara penyimpanan tertentu, seperti itu, Bu. Oh, food preparation, jadi penyiapan makanan. Contohnya bisa dikasih nggak Bu Tanti? Mungkin. Jadi food preparation ini teknik untuk menyimpan bahan makanan. Kemudian tujuannya kita bisa melakukan food preparation ini pertama untuk menyimpan makanan. Ini biasa digunakan oleh negara di 4 musim ya Bu, karena tidak setiap waktu di sana bisa membeli bahan makanan tertentu dalam musim-musim yang tertentu. Jadi ada teknik untuk menyimpan makanan ini. Lalu yang kedua juga ini bisa menyingkat waktu memasak. Jadi sebenarnya kita sudah mengerjakan setengah durasi memasak kita dengan cara menyiapkan bahan makanan dari yang masih dari warung, dari pasar, dari supermarket gitu sampai dengan kemudian siap diolah. Lalu tujuan yang lain kita juga bisa menjadi menghemat Bu, karena itu tadi sebenarnya kita membeli yang kita butuhkan, kita menghabiskan apa yang kita punya, jadi itu akan lebih efisien. Juga akan menjadikan kalau buat saya sih jadi sejenis mood booster begitu, karena saat menyiapkan gitu, saat membersihkan, menyiapkan, mengotak-ngotakin sayuran itu jadi kayak warna-warni gitu, terus di kotak-kotak itu bisa jadi mood booster itu buat saya gitu Bu. Nah, ini kalau misalnya dikasih lihat contohnya itu ada fotonya Kak, atau ada teknik ketika misalnya menceritakan beli apa dalam jumlah berapa lalu diapakan di. Ya Bu, baik. Jadi biasanya setiap durasi beberapa, kalau sekarang saya udah 10 sampai 2 minggu sekali saya belanja sayur. Itu biasanya terdiri dari seperti ini belanjanya. Ada pisang, ada wortel, semua bahan makanan. Tentunya sebelumnya saya membuat jadwal dulu Bu. Jadi dalam 2 minggu ke depan saya mau masak apa nih? Misalnya ada sayur sop, ada bakwan jagung, lalu ada ayam goreng. Besoknya saya mau masak pecel, tahu bacem, empal. Lalu besoknya saya mau masak capcay, ayam goreng. Nah, dari masing-masing menu itu kemudian ini ada di layar ini menu 2 minggunya Bu Tanti. Nih. Ada menu 2 minggu. Ya. Kemudian dari situ di bahan bakunya apa aja ya? Kita bisa butuh wortel, butuh ini. Kemudian dalam satu waktu itu kebutuhan wortelnya kira-kira
1 kilo, lalu ininya sekian banyak, ini sekian banyak begitu. Nah, berdasarkan ini shopping list inilah yang kita bawa untuk belanja sayur seperti itu. Jadi insya Allah apa yang kita beli saat itu memang apa yang sudah kita rencanakan dan tidak ada yang mubazir gitu. Walaupun ada 1-2 gitu kepengen apa, tahu-tahu pas di lokasi pasti sering ada sih Bu kayak begitu. Jadi tips pertama, 1, buatlah menu 2 minggu. Dari menu 2 minggu itu di breakdown menjadi kebutuhan setiap jenis masakan yang akan dimasak selama 2 minggu itu. Atas dasar itu maka disusunlah shopping list untuk dibawa berbelanja, baik ke pasar tradisional maupun ke supermarket kemana saja. Gitu ya Bu Tanti ya. Nah sesudah itu, sesudah belanja nih, diapakan nih? Misalnya ada wortel, ada ayam, ada ikan, ada jagung dan sebagainya. Tadi diapakan? Ya, jadi yang pertama kali dilakukan adalah setelah kita selesai berbelanja, kita bisa membersihkan sayuran. Lalu ada beberapa teknik-teknik yang bisa diterapkan, dan ini berbeda antara misalnya antara sayuran hijau, antara cabai, antara brokoli seperti itu Bu. Jadi misalnya kayak brokoli, kalau misalnya menyimpan brokoli dalam keadaan hanya dihilangkan tangkainya saja, itu akan dalam jangka waktu 5-7 hari biasanya sudah warna kuning. Jadi kalau brokoli itu biasanya diblansir. Diblansir ini adalah dengan direbus sekitar 2 menit. Kemudian setelah selesai direbus, dimasukkan ke dalam air dingin yang ada es batunya agar dia menghentikan proses memasak itu seketika. Jadi nanti kita akan mendapatkan brokoli setengah matang dengan warna yang hijau cantik seperti itu. Kemudian brokoli ini, brokolinya jadi hijau cantik dan nggak layu kayak hijau layu begitu Bu. Jadi bagus banget. Direbus gitu. Sampai mati ya? Setelah direbus, jadi direbus 2 menit. Kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam air yang berisi es batu seperti itu, untuk menghentikan proses memasak itu seketika. Wah, ya. Lalu setelah itu disimpannya gimana Kak? Untuk menyimpannya kita bisa taruh di kotak, lalu disimpan di dalam freezer. Nah, penyimpanan di dalam freezer ini bisa tahan sampai dengan 3 bulan Bu. Jadi ketika sewaktu-waktu kita misalnya butuh brokoli, kita bisa langsung gunakan dari freezer ini, dibuat sop, langsung dimasukkan ke dalam panci sop kira-kira sekitar 5 menit sebelum selesai masak gitu Bu. Jadi brokolinya tetap tidak terlalu lembek begitu. Oh iya. Wah, ini ada tekniknya ya. Selain brokoli ada hal lain yang kita bisa share kepada sahabat? Mungkin kalau ibu-ibu suka beli daun bawang, suka sebel gitu ya, daun bawang ujungnya kadang suka layu, suka tahu-tahu kuning gitu dalam 3 hari 4 hari gitu, walaupun udah taruh dalam kotak gitu, kadang masih suka ada ada embun air yang dia justru bikin sayurannya itu jadi layu. Nah, untuk nyimpen daun bawang dengan durasi yang lebih lama, kita bisa cuci bersih daun bawang ini maupun daun seledri, kemudian potong-potong sesuai kebutuhan, misalnya bisa setengah senti atau 1 senti, kemudian taruh di kotak dan simpan di freezer. Setiap kali mau masak, tinggal keluarin seperlunya, kemudian disimpan lagi di dalam freezer. Ini bisa tahan sampai, saya pernah 3 bulan, 4 bulan baru beli daun bawang Bu. Gitu. Oh, di freezer ya. Ya. Jadi habis dicuci potong-potong, simpan. Disimpan. Iya, yang hal lain misalnya seperti apa, cabai gitu ada juga caranya. Kalau cabai itu jadi inti prinsipnya untuk menyimpan bahan makanan dalam kotak adalah menghindari
embun air, titik-titik air. Titik-titik air ini bisa mempercepat proses pembusukan seperti itu. Jadi pastikan kotak akan tetap kering dengan memberikan tisu dapur ataupun memberikan kain pelapis begitu agar uap airnya tidak langsung menetesi si sayuran ini. Kalau untuk cabai, saya pernah diberitahu kalau cabai itu nyimpennya adalah dengan cara dipetik ujungnya, tangkainya, kemudian disimpan bersama dengan beberapa siung bawang putih. Nah, ini dipercaya akan membuat cabai akan awet lebih lama dibandingkan jika disimpan tanpa dengan bawang putih. Begitu, Bu. Dicampur ke dalamnya bawang putihnya. Bawang putihnya dikupas apa enggak? Dikupas, Bu, dikupas mungkin 2-3 siung aja begitu. Campurin ke cabai. Gitu. Wah, luar biasa ya, tips-tipsnya ini sangat praktikal yang kita bisa contoh dan dipraktekkan di rumah. Selain itu, bagaimana tips untuk, nah ini contoh-contohnya kita bisa lihat juga tayangkan di layar kaca semacam ini, hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Tanti ketika selesai berbelanja, lalu kemudian bahan belanjaannya dibersihkan, lalu kemudian ada yang sudah dipotong juga, ada yang sudah diiris-iris, dan diwadahi seperti ini. Kita lihat di layar kaca. Luar biasa cantik sekali ya, diwadahi, di samping cantik, bersih, lalu kemudian rapi, apik ini ya. Ini tentu ada teknik-tekniknya nih waktu menyimpan. Ini ukuran-ukuran kotaknya dan juga cara memasukkan ke kotaknya bagaimana nih Bu Tati? Sebenarnya kalau kotak itu banyak kotak yang di pasar itu ada beberapa size, Ibu. Dia ada beberapa merek yang emang dia jual satu set, kemudian ada beberapa size itu. Itu saya pakai beberapa tipe. Tapi yang lebih penting lagi adalah jangan lupa untuk mengukur panjang kulkas dengan kotak yang mau dibeli, karena kadang beberapa kali pernah Bu kejadian udah beli kemudian ditaruh di kulkas nyisanya lebih banyak gitu, jadi kayaknya tadi harusnya belinya jangan yang ini, harusnya tadi diukur dulu gitu, jadi banyak yang nggak kepake juga begitu. Diukur ukuran kulkas, diukur juga jumlah makanan kulkas, jadi kira-kira misalnya rak kulkas misalnya 30 cm. Kalau saya beli kotak yang ukurannya, saya berarti hanya bisa beli kotak yang kira-kira panjangnya 15 atau 10 cm supaya dia bisa masuk 3 dan compact gitu di kulkas. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya ukurannya agak nanggung gitu atau mungkin 2 tapi nggak cukup gitu, kadang suka kok jadi agak kosong ya sebelah sininya gitu. Jadi ukuran kulkas diukur, jumlah makanan yang mau diwadahi juga tentu mesti dikira-kira ya. Agar iya Bu. Gimana tuh mengira-kira jumlah makanannya kan ini untuk kebutuhan 2 minggu, ini untuk kebutuhan 1 minggu. Ini sebenarnya tergantung dengan personalis sekali ya Bu, tergantung berapa jumlah orang di rumah, lalu kemudian makan di rumah itu makan apa aja, misalnya sarapan kah, makan siang kah gitu, atau makan malam saja. Kadang kan pagi dan siang mungkin di kantor, cuma pas lagi makan malamnya bisa di rumah, jadi mungkin kebutuhannya hanya untuk makan malam aja begitu. Nah, mengetahui kebutuhan ini dan durasi berapa kali kita makan sehari dalam rumah ini trial error sih Bu sebelumnya. Kadang kalau beli itu kebanyakan gitu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan ini dilakukan secara kontinu, lama-lama kita jadi tahu kalau kebutuhan kita sebenarnya berapa sih untuk jangka waktu tertentu begitu. Nah, itu tadi tips-tips dalam kita mengelola bahan-bahan makanan yang akan nantinya diproses lanjut dimasak. Jadi dibersihkan, diiris, dipotong-potong, ditata-tata di dalam box, lalu dimasukkan kulkas. Ada yang di freezer, ada yang tidak di freezer ya. Nah, untuk memilih di freezer dan tidak di freezer itu sendiri gimana ya Bu Tanti? Ya Bu, ada beberapa bahan makanan yang memang bisa disimpan di satu tempat dan tidak bisa disimpan di tempat yang lain seperti itu. Misalnya kalau sayuran hijau, dia cenderung untuk
disarankan diletakkan di dalam rak kulkas tanpa dicuci. Kenapa nggak dicuci? Sebenarnya boleh aja dicuci asalkan memastikan bahwa saat diletakkan di dalam kotak dan masuk ke kulkas dia dalam keadaan kering dan tidak ada airnya, karena ini akan mempercepat proses pembusukan gitu. Telur tentu ya tidak ada telur ditaruh di dalam freezer, telur ditaruh di dalam rak kulkas. Kemudian untuk bawang itu sebenarnya lebih aman untuk diletakkan di suhu ruang gitu. Cuma karena kalau saya tidak saya lebih senang kalau beli bawang itu dari kupas. Jadi untuk jangka waktu 2 minggu saya beli bawang kupas, kemudian saya taruh di dalam kotak dalam keadaan kering begitu. Lalu kentang harus ditaruh di suhu ruang seperti itu. Lalu kalau untuk misalnya untuk tahu, iya, ya Bu, bawang bombay di suhu ruang Bu, tapi tidak boleh dekat-dekat dengan kentang. Jadi konon ada gas yang dilepaskan oleh kentang, ada gas yang dilepaskan, saya lupa ya, ada gas yang dilepaskan oleh salah satunya bisa mempercepat pembusukan salah satunya gitu. Antara kentang yang melepaskan gas atau mempercepat busuknya bawang, atau bawang yang melepaskan gas lalu mempercepat busuknya si kentang. Yang pernah saya baca, dua ini jangan deket-deketan begitu. Iya. Di tempat yang berbeda gitu. Terus menyimpan tahu itu bisa diletakkan dalam kotak di rak kulkas dengan diberikan air dalam setiap hari, biasanya 2 hari sekali. Kalau airnya saya ganti kalau misalnya tahunya belum habis begitu. Insya Allah ini nggak akan membuat asam atau berubah rasa gitu, dia akan tetap fresh begitu. Sahabat keluarga, kita sudah mendengar berbagai tips. Tentu sahabat keluarga juga memiliki berbagai pengalaman dan tips dalam mengelola, mengolah, dan juga menyimpan makanan. Bisa tinggalkan komen tentunya untuk tips-tips yang dipraktekkan di rumah sahabat keluarga masing-masing. Bu Tanti, kita masih berbincang lanjut kiranya untuk food preparation atau penyiapan makanan sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya food waste, atau apa tadi istilahnya kalau food waste itu? Food waste itu sisa makanan yang tidak termakan, tidak dikonsumsi. Begitu. Menghindari food waste yaitu sisa makanan yang tidak dikonsumsi, kita akan mendengarkan berbagai ikhtiar lainnya yang akan dibagikan oleh Bu Tanti. Silakan nih Bu Tanti, apalagi yang bisa dibagikan kepada sahabat keluarga. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagaimana caranya untuk mentreatment masing-masing bahan makanan, kita bisa memulai dengan langkah kecil dengan durasi yang tidak panjang, bisa dengan 3 atau 4 hari, tapi kita berusaha maksimal untuk menghabiskan bahan dan yang sudah kita beli ini untuk kita konsumsi semuanya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara memulainya? Cara memulainya adalah dengan pertama menyusun menu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita butuhkan, kita bisa punya shopping list dan kita bisa belanja berdasarkan shopping list. Yang kedua adalah kita bisa menyiapkan storage atau wadah penyimpanan yang bisa untuk memperpanjang usia simpan bahan makanan. Dan yang ketiga adalah memperhatikan juga porsi dan jenis bahan saat penyimpanan. Jadi porsi ini juga merupakan bagian yang penting. Karena apa? Karena untuk beberapa bahan makanan itu ada yang misalnya kayak daging, kita harus pakai metode FIFO, first in first out begitu. Jadi yang usianya jauh lebih lama harus kita konsumsi lebih dulu begitu. Supaya apa? Supaya siklus perputaran bahan makanan ini tidak ada yang terlalu lama menumpuk di dalam freezer atau di kulkas. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih tipsnya. Cara menggunakan atau cara mengambil makanan yang sudah tersimpan pun ada urut-urutannya ya. Yang duluan disimpan, lalu kemudian ada lagi misalnya barang baru yang duluan disimpan, inilah yang juga lebih awal atau dulu untuk dimasak dan diproses lanjut. Nah, sahabat keluarga,
Yuk kita mulai langkah kecil, rencana kecil, tapi akan berdampak besar apabila kita lakukan setiap hari dan dimulai saat ini untuk mencegah terjadinya food waste yang seharusnya makanan yang tersaji itu harus habis disantap sampai licin ya. Karena itu kita pernah mendengar atau sering mendengar bahwa ketika kita makan yang ada di piring itu tidak boleh disisakan. Bahkan kalau ada tertinggal di tangan, kalau kita memakan dengan tangan tidak pakai sendok itu pun harus kita habiskan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari makanan-makanan yang tersaji ini yang manakah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu makanan ini yang sudah tersaji tentunya baik sekali untuk kita habiskan. Nah, sahabat keluarga, berbagai ikhtiar ini tentu membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan persiapan diri juga agar kita menyiapkannya dengan lebih sistematis. Sudah tahu tadi tips-tipsnya, apa dulu yang perlu kita lakukan, dimulai dari membuat menu dan tidak harus langsung panjang 2 minggu, bisa mungkin harian, 2 harian, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya kalau sudah terbiasa dan juga sudah siap untuk berbelanja dengan jangka yang lebih panjang lagi. Kesiapan ini dari berbagai sisi tentunya, termasuk kesiapan dana. Nah, sahabat keluarga, tips-tips yang tadi dibagikan mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk kita terus berbagi hal-hal yang dapat menjadikan kehidupan kita lebih tertata dan lebih hemat, lebih efisien, dan juga tentu saja lebih praktis dan juga lebih barokah insya Allah. Bu Tanti, untuk sahabat keluarga ini adakah yang ingin dipesankan lagi barangkali sebagai closing statement? Silakan Bu Tanti. Iya Ibu, kita bisa bergerak untuk memulai mengurangi sampah, mengurangi food waste ini dengan mulai dari dapur kita masing-masing seperti itu. Dengan langkah kecil ini, semoga ini bisa menjadi satu upaya dan ikhtiar kita untuk menyelamatkan bumi, karena bukan hanya kita dan hari ini aja yang akan menikmati ini, tapi juga masih ada generasi setelah kita yang akan masih akan menikmati apa yang ada di bumi. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Semoga bermanfaat. Dan para sahabat keluarga dimanapun berada, kami saat ini, saya dan Ibu Tanti Mustika, undur diri sampai ketemu lagi pada episode Podcast Saga yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.